Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fitro Rizky dari Sistem Informasi kelas 2 tingkat 2 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pada segmen pertama sedikit tentang arsitektur komputer. Jadi dalam arsitektur komputer itu banyak ya, tapi sini saya garis besarnya saja. Yang pertama itu adalah central yang saya akan bahas, yaitu tentang Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU. CPU atau seringkali disederhanakan secara bahasa menjadi prosesor, merupakan komponen digital dari komputer yang menerjemahkan instruksi dari program komputer dan bertugas memproses data. Ini banyak ya prosesor gitu, prosesor Intel, ada model-model atau jenis-jenisnya, ada AMD, ada ARM, prosesor Sry, prosesor Transmeta, prosesor VIA, prosesor Apple, prosesor IBM, dan prosesor IDT. CPU atau Central Processing Unit atau seringkali disebut secara bahasa menjadi prosesor merupakan komponen digital dari komputer yang menerjemahkan instruksi dari program komputer dan bertugas proses data. Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU biasanya diistilahkan sebagai otak komputer gitu. Jadi otaknya komputer itu dimakan CPU. Lanjut, apa saja sih yang ada dalam CPU? Yang pertama adalah unit control, mengatur dan mengontrol alat input, masukan, dan output atau keluaran. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke bagian ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima adalah menyimpan hasil proses ke memori utama. Komponen CPU yang pertama ada single cycle CU, yaitu proses di mana CU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan stage. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Yang kedua ada multi-cycle atau multi-cycle CU. Berbeda dengan unit control yang single cycle, unit control yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan stage dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan seperti itu. Dan yang kedua, yang tadi pertama control unit, dan yang kedua adalah register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau untuk diproses lebih lanjut. Ini ada gambarannya ya, seperti ini. Ada input device, central processing unit, control unit, arithmetic atau logic unit, register, ini output device, dan gambaran sederhananya seperti ini dalam prosesor. Dan yang ketiga ada unit ALU. Apa itu unit ALU? Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang menjadi sesuai dengan perintah program. Dan ini gambaran dari unit ALU ya, ada memory control unit, yang tadi arithmetical unit, akumulator input dan outputnya. Selanjutnya adalah fungsi CPU. Fungsi utama CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan di memori utama, melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas control, dan mouse, dan itu akan diproses di CPU seperti itu. Dan ini cara kerja CPU ya. Yang pertama ada fetching, ada decoding, ada executing, ada storing. 4 cara kerja CPU. Apa saja sih yang dimaksud dengan
Apa sih yang dimaksud dengan fetching, decoding, executing, dan storing? Kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada decoding. Decoding adalah suatu proses penerjemahan suatu program ke dalam bahasa yang dimengerti oleh CPU. Decoding terjadi di dalam CPU dan semua program yang berjalan dalam perangkat komputer harus melalui proses decoding terlebih dahulu. Jadi decoding itu adalah proses penerjemahan suatu program ke dalam bahasa yang dimengerti oleh CPU. Jadi bahasa programmer atau bahasa pemrograman seperti itu. Dan yang kedua adalah pitching. Pitching adalah suatu istilah yang digunakan dalam ilmu komputer dan diartikan sebagai proses pengambilan atau pemanggilan data. Dalam sebuah perangkat komputer, data disimpan dalam hard disk pada CPU dengan sebuah alamat. Jadi ada misalkan pemanggilan data atau untuk data itu diolah, diambil, bisa dihapus, diolah, diambil, diedit, itu istilah pada CPU-nya itu adalah pitching seperti itu. Dan yang ketiga ada executing. CPU juga berfungsi sebagai executing atau pengeksekusi. Jadi ketika suatu program komputer dijalankan, maka CPU akan melakukan kinerjanya dengan cara mengeksekusi perintah tersebut. Contohnya kita memasukkan mengetik gitu kan, itu dieksekusinya melalui prosesnya itu masuk kepada CPU yang disilahkan dengan executing seperti itu. Dan executing dalam artian CPU akan melakukan perhitungan atau kalkulasi pada sebuah program atau perintah tersebut melalui alur atau arithmetical logical unit. Dan ini alurnya ya, ada fetch unit, ada record unit, ada execute unit, fetching unit, decode unit, fetch unit, decode unit, holding border, execute unit. Dan ini sedikit gambaran sederhananya itu dalam executing seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah storing atau menyimpan data adalah salah satu fungsi lainnya dari CPU. Sementara jika data yang akan disimpan bersifat permanen, maka CPU akan menyimpannya di hard disk. Fungsi menyimpan tersebut semuanya dilakukan oleh CPU. Jadi kita dari awal dari patching, dari awal yang 4 tadi. Dan yang terakhirnya adalah storing atau menyimpan. Setelah kita melakukan input data, diproses oleh CPU, dan yang terakhir adalah menyimpannya. Kalau permanen mungkin akan disimpan di dalam hard disk, dan kalau sementara itu disimpannya di RAM. Dan yang terakhir ada jenis-jenis CPU. Yang pertama ada Intel processor, ada AMD atau Advanced microprocessor, ada ARM processor, ada Apple processor. Ini gambarnya ya. Kalau yang ini maaf nih nggak kelihatan soalnya ada saya. Dan kita masuk ke dalam segmen kedua. Dalam arsitektur komputer kita akan membahas tentang hardware-nya ya, yang ada dalam komputer. Dan yang saya akan bahas ada 3, yaitu ada RAM, mouse, dan keyboard seperti itu. Ini nggak kelihatannya, saya close dulu dah biar kelihatan gitu. Oke. Yang pertama adalah RAM. Ini contohnya RAM-nya, gambar RAM-nya. Saya juga di sini sedang memegang RAM ya. Ini RAM terbaru jadi DDR3 gitu, untuk komputer yang sekarang. Jadi pengertian RAM seperti yang saya pegang ini adalah RAM komputer ya. Pengertiannya adalah singkatannya adalah Random Access Memory. Dan pengertiannya adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi dari program. Oke, kita lanjutkan lagi dari tadi ya, fungsi RAM. Yang pertama membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Yang kedua adalah penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi ketika kita mengerjakan suatu misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Lanjut, jenis-jenis RAM. Yang pertama ada Dynamic RAM atau DRAM.
Dynamic RAM adalah jenis RAM yang disegarkan atau di-refresh oleh CPU Central Processing Unit secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Yang kedua ada SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah RAM lanjutan dari DRAM, namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang ketiga ada DDR-RAM. DDR-RAM atau Double Rate Random Access Memory atau sering disebut dengan DDR saja, yaitu jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. DDR-RAM juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2, DDR3, dan kemungkinan akan terus bertambah. Seperti yang saya pegang di sini ya. Ini saya jenis RAM-nya adalah DDR-RAM, DDR-RAM 3. Ini ada patch-nya di sini. Dudukannya seperti ini ya. Dan yang keempat ada RDR-RAM. RDR-RAM atau Rambus Dynamic Access Memory adalah jenis RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 3. Jadi RDRAM ini hanya digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4, bukan 3 ya, saya salah sebut. Mohon maaf. Dan yang kelima itu ada SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini proses kerjanya lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Dan kelima ada EDORAM. EDORAM atau Extend Data Out Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium. Jenis memori ini dapat memproses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi sama-sama pada waktu yang bersama gitu. Oke, dan yang slide selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mouse. Seperti yang saya pegang di sini. Ini jenis mouse kabel ya, memakai kabel USB gitu. Ada yang pakai wireless, ada yang pakai Bluetooth gitu. Jadi mouse komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input atau yang dimasukkan. Fungsi mouse komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Di dalam perangkat mouse ini terdapat sebuah bola kecil yang akan menangkap pergerakan mouse dan mentransfer sinyal listrik ke perangkat pemroses atau dengan CPU yang tadi ya. Dengan demikian, mouse komputer dapat secara cepat melakukan kinerjanya sebagai perangkat masukan. Jadi di dalam sini tuh ada ininya Jadi di sini tuh ada sensornya gitu untuk menangkap pergerakan kursornya. Dan yang ketiga tadi RAM, sekarang keyboard. Ada satu lagi yang saya akan bahas mengenai keyboard. 3 jadi ya, ada RAM, mouse, dan keyboard. Oke, kita masuk pada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Jadi bebas lah mau ngetik apa aja di keyboard, bebas, cuman kita harus tahu fungsinya itu untuk apa, seperti itu. Seperti ada CTRL. Ini contoh keyboard yang saya pegang ya, ini contoh keyboardnya seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata saya yang kurang dalam penjelasannya. Mohon maaf apabila
banyak salahnya dan kelebihannya diri saya sendiri. Mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar seperti itu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube saya. Mungkin seperti itulah. Intinya saya mohon maaf dan berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Tutup saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.